Warning, Jacksepticeye sekarang protes lagi ke YouTube. Oh boy, YouTube's at it again with inconsistency and frustration. I don't actually enjoy making these videos. I don't want to complain. I don't want to sit here and talk about things that are frustrating. Jadi baru-baru ini konten kreator Jacksepticeye yang merupakan seorang cameo di film Iron Lung, gue baru tau lagi dia cameo, itu lagi-lagi gedek sama YouTube karena video dia itu di age restricted sama YouTube, alias nggak bisa dilihat sama semua orang, alias dianggap videonya berbahaya. Sebenarnya Jacksepticeye nggak masalah kalau dia kena hukuman dari YouTube, videonya nggak bisa dilihat sama banyak orang. Tapi yang bikin Jack kesel adalah inkonsistensi YouTube yang udah berlangsung selama bertahun-tahun dan masih aja terjadi. Dan ini semua terjadi pada saat dia mainin game RE Requiem. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Dan sebenarnya gimana sih ini YouTube bekerja? Kok bisa konten kreator yang udah level Jack pun masih kena hal-hal aneh kayak gini? Ya emang bisa, karena tahu nih YouTube aneh banget emang. Jacksepticeye hits out YouTube over inconsistency moderation. Jadi kisahnya gini, buat yang belum tahu, Jacksepticeye itu adalah seorang konten kreator yang sangat legend, sangat sungguh terkenal. Bahkan bisa dimasukin sebagai the top 3 dan the top 3 yang masih bertahan di Let's Play atau gaming. Di top 3 itu sebenarnya selain Jack ada PewDiePie yang emang dulu juga di Let's Play, tapi sekarang lebih ke vlog, lebih ke update-update AI kalau lo tahu. Videonya bagus-bagus loh. Berikutnya Markiplier, masih sedikit kadang-kadang main tapi jarang upload, tapi dia fokus bikin film Iron Lung. Gue udah nonton, cek review video gue yang ini. Dan Jack, yang masih lebih rutin daripada mereka semua menurut gue untuk upload Let's Play. Dan apalagi baru-baru ini ada game yang cukup ramai dimainkan sama banyak orang, yaitu RE Requiem, dan dia mainin. Problemnya adalah pada saat dia mainin dan upload videonya, dia kena age restricted. Apa itu age restricted? Gampangnya adalah kalau lu kena age restricted, video lu itu nggak bisa ditonton sama orang yang nggak login YouTube. Itu satu. Yang kedua, kalaupun udah login, harus buktiin kalau dia itu udah di, apa ya istilahnya, udah 18 tahun ke atas. Jadi nggak cukup login doang tuh. Dan yang ketiga, udah pasti AdSense-nya nggak ada. Well, bukan nggak ada, tapi terbatas. Nggak sebanyak kalau lu nggak age restricted. Intinya itu adalah video yang bakal berdampak ke berbagai macam hal yang terjadi sama video lu. With age restriction is that it usually a video for you. If you get age restriction is one of the worst things that you can get on a YouTube video because it just completely cuts your audience off. Secara performa pasti turun karena nggak seperti biasanya, nggak disebar ke banyak orang. Kalaupun kesebaran orang nemuin lu mesti login, mesti buktiin umur lu udah 18 tahun ke atas. Secara AdSense pun pas-pasan. Dan itu semua terjadi di video dia yang main RE. Dan dari situ dia merasa keberatan karena kenapa video gua kena? Kenapa ada masalah sama video game ini yang dimainin sama banyak konten kreator? Kenapa gua kena masalah ini? Dan dia upload video Let's Play itu berpart-part lah, klasik Let's Play lah gitu. Part 1, part 2, part 3, part 4 kayak TikTok, tapi cuma part 4 doang yang kena. Kenapa ini part 4 doang yang kena? Dia cari tahu sampai dia kontak orang-orang YouTube dan inilah jawabannya. Out of Jacksepticeye's 5-part series playing through Requiem, only part 4 was age restricted, but YouTube reasoning threw him for a loop. At first, the platform said the video had been restricted due inappropriate language. Especially YouTube claimed that he used moderate profanity in the title or thumbnail. Their message explained that this could also include swearing through the length of a video. YouTube found this out, saying he didn't use any profanity in the title or thumbnail for his part 4 upload, and he didn't swear any more or less in any of his other video, which were left untouched. Jadi pada saat video part 4 dia dapat age restricted, dia langsung coba cari tahu dong di dashboard. Kalau kalian punya di YouTube pasti kalian tahu di dashboard. Dan kata mesin, lu pakai inappropriate language. Dan dia bilang kayaknya, iya gue pakai inappropriate language, tapi nggak selebay itu dan nggak separah itu. Nggak yang sampai bikin harusnya dapat hukuman age restricted deh. Kalau dolar kuning masih oke lah gitu. Dari situ dia bingung dong, ini kayak nggak make sense gitu. Akhirnya dia coba hubungi representatifnya. Jadi buat yang belum tahu, beberapa konten kreator itu dapat representatif gitulah, orang YouTube yang langsung yang coba bantuin kalian untuk berhubungan sama YouTube gitu loh, untuk masalah-masalah atau untuk lain-lainnya gitu. Nah pada saat dia hubungin representatifnya, alasannya kok beda lagi. After reaching out to his representative, YouTube confirmed that the video would remain restricted, this time due to breaking the site community guidelines for showing or graphic visuals, certain medical procedure, animal, or some cases of gaming and scripted. Jadi bayangin, awal-awal pada saat dia ngecek sendiri dashboard katanya inappropriate language. Tapi pada saat dia hubungin representatif, jawabannya adalah loco violence, loco community guidelines yang nunjukin graphic visual atau animal abuse atau alias gambar-gambar yang berbahaya gitu. Jadi yang bener yang mana? Because of graphic visuals and violence in the game, while also not pointing to any of it. You're just saying like, oh, the game's violent. Like, obviously, it's a Resident Evil game. All of them are violent. And this one, I guess you could argue it's more violent than some of the others. Like, some of the kills that happen in it are absolutely ridiculous. I didn't really see
some of the most violent stuff that can happen in that. Tapi Jack akuin kalau viewsnya itu masih gede, dapat 1,4 juta gitu ya. Siapa yang nggak seneng dapat 1,4 juta? Tapi ini outperform video-video dia yang lain. Poin dia ngomongin masalah views dan lain-lain adalah ini bukan masalah dia yang tadi dapat 10 juta jadi 1 juta, tapi masalah YouTube ini nggak konsisten dan nggak jelas peraturannya bagaimana, hukumannya seperti apa, dan ganjarannya apa. Tadinya bilang inappropriate, sekarang bilangnya graphic violence. Yang bener yang mana? Dan yang lebih bikin gatalnya lagi dan yang lebih bikin nyebelinnya lagi, menurut dia banyak banget konten kreator mainin RE. Ya lu tau lah, banyak banget yang main RE kan. Streamer juga pada main, pada bikin kontennya dan lain-lain. Dan setelah dia cek dan jalan-jalan ke YouTube, menurut dia banyak kreator yang nampilin adegan RE yang sadis, yang grafik, videonya bye-bye aja. Nggak ada age restricted. Everyone's playing the same game. We're all playing the same scenarios. Granted, there's a bit of deviation in terms of where people go and what they see and the grab attacks and the finishers that people are seeing. But by and large, 75% of the game is the exact same across multiple videos. It's the commentary that changes it, but the same cutscenes, it's the same story, all of that. But a lot of other people aren't getting age restricted for the same thing. I wouldn't even make this video if I got age restricted and then I went to everybody else's videos that played the same section and they were all getting age restricted. Fun fact buat yang belum tahu, kalau video di YouTube itu lu nggak bisa ngeliat dia kena copyright, dia kena dolar kuning atau dolar coret gitu, lu nggak bisa lihat. Tapi kalau videonya kena age restricted, itu bisa kelihatan. Jadi makanya dia tahu gitu loh, ini video gue kok kena age restricted, tapi video kreator lain kok enggak. Jadi gimana ini? Jadi apa problemnya dan apa masalahnya? Dan buat gue ini penting banget juga sebagai kita kreator gitu. Jadi kita tuh ya tahu gitu ngupload YouTube tuh yang bener tuh batasannya apa dan kesalahannya di mana. Ya gimana kita mau lanjutin kalau misalnya kita insecure gitu, apa yang kita lakuin bisa tiba-tiba kena hukuman yang kita nggak tahu itu salah apa enggak. Dan itu juga rasa keadilan gitu. Kalau kita kena, kenapa yang lain nggak kena? Ini kan lagi-lagi merenggangkan hubungan antara kreator dengan YouTube itu sendiri. Nih YouTube nih gimana sih? Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gue, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gua yang nggak gue tampilin ke publik. Thank you Singamore Aristoteles, thank you Singamore Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini, atau di klip juga boleh. Now back to the video. Hal-hal kayak gini tuh makin kelihatan dan makin jadi ketika YouTube menggunakan AI sebagai moderationnya. Ya gue tahu AI mengefisiensikan, mempermudahkan, tapi bukan berarti lu gantiin manusia sepenuhnya untuk ngecek secara feeling manusia gitu loh, secara critical thinking manusia. Yang akibatnya jadi kayak gini kan, kacau balau. Dan lebih kacau balau lagi kalau ternyata AI nggak terlibat. Kalau ini adalah human, berarti humannya itu mungkin pilih kasih, inkonsisten. Nah yo, kacau balau kan. Dan bayangin ini bisa kena ke kreator gede kayak Jack, apalagi kreator-kreator masih kecil kayak kita. Jadi ya, itulah yang terjadi dan itulah problem yang lagi rame lagi di YouTube tentang inkonsistensinya. Apalagi nih kasusnya game gitu, yang dimana udah biasa ada gambar-gambar gore dan lain-lain, tapi ya itu fake, itu fiksi, dan ini game dan semua orang mainin. Bukan berarti gue mengiyakan, tapi coba dijelasin dengan benar peraturannya. Jadi orang-orang bakal pilih-pilih tuh game mana yang bakal dimainin, mana yang enggak, mana yang diupload, mana yang enggak, mana yang di stream, mana yang enggak. Gue pribadi pun juga jadi malas gitu loh. Jadi ragu gue mau mainin RE nih gara-gara YouTube. Ya gue mainin sendiri mungkin ya, tapi nggak di live streaming. Karena kalau taruhannya adalah keselamatan channel lo, ya well paling cuma dapat age restricted, tapi ya malas aja gitu. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Ada kritik, ada saran, ada koreksi? Atau kalian mau curhat di bawah, kira-kira channel YouTube kalian pernah kenapa, video kalian pernah kenapa, padahal nggak ngapa-ngapain, salah copyright kah, salah ini kah? Ada pengalaman, ada cerita dari teman? Atau kalian pernah dengar konten kreator lain juga punya masalah serupa? Silahkan di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan YouTube kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan simpel klik tombol like atau tombol subscribe. Dan komentar hari ini datang dari video gue yang kena dolar kuning, yaitu ngebahas tentang skandal terbesar industri manga di Jepang sekarang. Tonton kalau kalian belum nonton karena viewsnya sangat-sangat drop karena kena dolar kuning. Komentar datang dari Ditaya Putra. Oh, nggak cukup dengan materai 10.000 di sana? Nggak cukup. Nggak usah bawa-bawa itu ya. Mau komentar kalian dibacakan? Komen di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Semoga video YouTube kalian aman-aman, channel YouTube kalian aman-aman, video dan channel YouTube gua aman-aman. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.